Oke teman-teman, selamat datang di video kali ini. Saya mau share gimana saya membuat sebuah framework, di mana framework ini bisa disebut dengan formula atau kerangka gambaran seperti itu tentang relationship shine ini, di mana kolaborasi antara couple creator dan juga strategi digital marketing. Nah, yang pertama adalah di channel YouTube saya ini ingin saya lebih fokus lagi digital marketingnya itu spesifik untuk membahas tentang membantu teman-teman, misalnya nih buat couple nih gimana membangun yang namanya storytellingnya, copywritingnya, konten strateginya, lalu landing page, list building dan lain sebagainya. Harapannya di channel ini saya akan mengembangkan lebih fokus ke arah sana. Mungkin teman-teman yang nonton video ini adalah mayoritas cowok-cowok yang mungkin sepantaran dengan saya, di mana memiliki tujuan sama, yaitu berkeinginan nih kita sebagai cowok untuk membahagiakan yang namanya pasangan kita dengan effort-effort yang telah akan ataupun yang kita lakukan ke depannya. Nah, teman-teman pasti tahu quotes yang namanya bukan seberapa mahal tentang barang yang diberikan, tapi berbicara tentang effort. Paling sederhana adalah gimana sih kita bisa tahu fungsi kamera belakang. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar di sosial media kalau fungsi kamera belakang ini apa, gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu fungsi kamera belakang, biasanya ketika hangout gitu, kita main kemana gitu, biasanya kita dokumentasikan itu. Setelah kita dokumentasikan, kita bikin story pakai template CapCut dan lain sebagainya, lalu kita posting ke sosial media. Lalu step selanjutnya adalah paling sering banget mayoritas melakukannya adalah klik link di bio atau klik keranjang kuning. Nah, ini adalah fase yang namanya couple creator, bukan couple documented. Kalau couple documented cuma documented aja, diposting udah gitu aja. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan set income ketika mudah-mudahan videonya mendapatkan FYP, maka affiliate adalah salah satu solusi yang paling masuk akal. Nah, dari fase itu saja kita sudah bisa mendapatkan komisi dan juga income. Tinggal bagaimana konten-konten yang kita hadirkan itu se-soft selling mungkin. Karena orang-orang ketika di benar-benar hard selling, kita belak-belakan jualan, promosi, itu kemungkinan besar di skipnya jauh lebih besar. Maka pinter-pinter kita mengemas yang namanya story selling itu tadi. Nah, ada satu fase lagi yang mungkin nggak banyak diketahui orang ya. Contohnya teman-teman kalau kepoin sosial media saya sudah menyiapkan yang namanya kolam untuk mendapatkan calon customer yang siap saya jualin, atau disebut dengan list building atau database. Saya membangun ini ya mungkin masih berproses ya, namanya juga followersnya dari nol, dari sedikit banget terus naik pelan-pelan nambah 1, 2, 3 kayak gitu. Tapi yang penting saya konsisten. Saya sudah menyiapkan wadah ketika sewaktu-waktu video saya FYP, saya sudah menyiapkan hook story offer, lalu offer dalam konten tersebut adalah klik link di bio, lalu misalnya yang nonton 100.000, lalu yang masuk ke database saya dengan saya memberikan sebuah lead magnet yang memang relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens ataupun interest audiens, maka saya akan mendapatkan traffic cuma-cuma dari orang yang benar-benar tertarik dengan topik tersebut. Ya biasanya kalau corongnya itu seperti ini, dari yang besar, cold, warm, hot. Nah biasanya kalau cold ini itu adalah konten-konten yang FYP view-nya banyak. Lalu kita saring lagi ke warm. Nah warm ini nggak banyak orang yang melakukannya. Dimana strategi ini salah satu strategi penting dari digital marketing. Dari banyak poin yang bisa teman-teman pelajari, nggak cuma Facebook Ads, TikTok Ads, copywriting, konten, lalu email marketing dan lain sebagainya. Nah, yang namanya pemanfaatan digital marketing ini kita harus sering-sering nyoba yang namanya mendesain sebuah yang namanya customer journey atau sales funnel. Saya membuat sales funnel, teman-teman bisa cek sendiri. Contohnya di TikTok saya, konten-kontennya itu menarik yang namanya awareness, interest, desire. Lalu ketika mereka mulai lebih ingin lebih tahu lagi lebih dalam, mereka klik link di bio misalnya. Nah, di klik link di bio itu saya sudah siapkan yang namanya landing page. Kalau misalnya nih teman-teman pengen tahu gimana caranya saya bikin landing page, monggo, saya sudah siapkan strukturnya, lalu hal apa yang
kita pasang di sana. Lalu untuk desainnya seperti apa sih, berbayar atau enggak, terus bikin kata-katanya gimana, terus gimana sih bikin caranya ketika orang ngeklik link ini kita bisa tahu oh orang ini tuh download misalnya ataupun beli produk kita yang ini, mereka mendaftar ke produk yang ini misalnya. Nah, itu gimana caranya kita bisa mengemas sebuah customer journey ataupun sales funnel. Harapannya ketika mereka yang tadinya bikin konten FYP lalu affiliate dengan klik link di bio itu lepas gitu aja customernya, kita cuma dapat komisi. Kita kenapa kok nggak kita tangkap database-nya di belakang? Kurang lebih seperti itu. Nanti coba saya tampilkan ya di layar hasil coret-coretan saya yang namanya frameworknya ini. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Mohon maaf kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana landing page saya, itu langsung klik link yang ada di deskripsi atau di komen. Semoga bermanfaat. Saya Kang Adi Macan, sampai jumpa.